Halo teman-teman semua, balik lagi di Ngobrol Kurikulum, tempat kita ngobrol santai tentang dunia pendidikan, khususnya soal gimana sih caranya bikin pembelajaran itu beneran bermakna dan nyambung sama kehidupan siswa. Gue, Oseli, hari ini nggak sendirian, ada tiga tamu keren, yakni Bang Daniel, Taras, dan juga Nafisa. Halo semuanya. Halo. Oh, Oke, kita mulai dari basic dulu deh. Menurut kalian itu tujuan pembelajaran itu apa sih? Nggak sekedar biar lulus ujian aja kan? Iya benar, buat aku tujuan belajar itu supaya siswa ngerti konsep dasar yang relevan, bisa menggampangi skill kayak critical thinking dan bisa juga menerapin apa yang dipelajari ke dunia nyata, nggak cuma hafalan doang sih. Kalau menurut kakak yang lain gimana? oh iya, benar. Dan selain itu, pembelajaran juga harus menumbuhkan sikap positif nih, Kak. Kayak rasa ingin tahu, tanggung jawab, sama kemampuan kerja tim. Kalau Aras? Oh iya, ini tambahan satu lagi nih, plusnya tujuan itu juga harus ngikutin kebutuhan masing-masing siswa. Jadi kita tuh bukan memukul rata semua siswa dengan tujuan yang sama. Jadi kita perlu dibantu lebih, ada siswa yang dibantu untuk belajar lebih dan ada juga yang dikasih tantangan dan hambatannya, tambahannya gitu. Oke, kalau tujuannya udah jelas, berarti kita juga mesti tahu kan posisi awal siswa itu kayak apa? Betul tuh, Kak. Biasanya sih aku tuh mulai dari penilaian awal, kayak pretest kecil-kecilan lah, atau ngobrol santai buat tahu mereka tuh udah paham apa belum. Jadi pembelajarannya nantinya bisa lebih nyambung sih. Hmm, tuh. Dan jangan lupa dari si dari situ kita juga bisa membuat tujuan pembelajaran yang diferensiasi. Jadi alur cepat buat yang udah paham dan alur bantuan buat yang belum paham waktu lebih betul waktu lebih sih. Nah, betul banget tuh. Nah, selain itu, penting juga nih kita melakukan evaluasi rutin selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Kayak misalnya, kita bisa lihat evaluasinya itu dari tugas, kuis, diskusi. Nah, selain itu kita juga, jadi kita bisa tahu siapa yang sudah paham akan pelajaran yang diberikan dan siapa yang butuh bantuan lebih. Seperti itu. Oh, begitu. Ngomong-ngomong, kenapa sih kita harus ribet kayak gitu? Kenapa nggak ngajar aja langsung semua? Saya sih karena setiap siswa itu berbeda, kita harus ngasih kesempatan mereka untuk berkembang maksimal sesuai dengan masing-masing potensinya. Oh iya, aku setuju tuh sama Kak Daniel. Selain itu, kita juga harus tetap ngikutin kurikulum dan standar pendidikan yang ada. Jadi pembelajaran kita itu tetap punya arah. Setuju banget. Nah, tapi ada nih yang paling penting. Kita mau siswa kita itu bawa pelajarannya itu dalam kehidupan nyata. Nggak cuma dapat nilai bagus saja. Seperti itu. Oke, kalau tujuannya udah jalan nih, berarti kita perlu tahu dong gimana caranya ngukur keberhasilannya kan? Oh iya itu pastinya dong. Nah, di sini itu ada 6 unjuk kerja nih. Yang pertama itu pemahaman konsep, lalu kedua itu penggunaan pengetahuan di dunia nyata, lalu berikutnya ada keterampilan praktis, berpikir kritis, dan terakhir kerjasama tim. Oh, dan ada refleksi dan evaluasi diri juga. Nah, selanjutnya kita tinggal pilih mana yang lebih baik buat kita buat untuk tujuan pendidikan kita. Oke, kita tahu halnya siswa zaman sekarang itu kadang susah fokus. Gimana caranya biar mereka tertarik sama pembelajaran kita dari awal? Oke, menurut aku nih, untuk meningkatkan fokus mereka itu bisa dimulai pembelajaran itu dengan memberikan pertanyaan pemantik. Misalnya kita lagi belajar tentang IPA gitu ya, kita bisa kasih tahu nih, kenapa sih kita harus peduli sama perubahan iklim?
atau terkait dengan pembelajaran yang lain. Contohnya misalnya gini, gimana caranya teknologi mempengaruhi hidup siswa gitu. Nah, biar mereka itu bisa merasakan materi yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-harinya mereka. Tuh. Setuju nih sama Kak Raras. Nah, kalau bisa itu kita sebagai guru kasih studi kasus atau masalah nyata yang butuh solusi mereka. Jadi mereka tuh kayak merasa, oh ini tugas gue. Kalau aku sih pakai soal cerita, narasi kecil sebelum mulai materi, bisa siswa tuh kebayang konteksnya gimana sih. Oke. Baru untuk kadang-kadang itu walaupun udah diusahain gitu, tetap aja siswa malas atau kesulitan. Solusinya gimana tuh? Kalau menurut aku, kasih pilihan tugas, ada tingkat kesulitannya, jadi siswa tuh bisa pilih mana yang sesuai dengan kemampuan mereka, atau enggak yang mereka sesuai, atau enggak mereka harus semua dapat tugas berat duluan. Hmm. Nah, iya, selain kasih pilihan tugas, mereka juga bisa dibuat bikin kelompok kecil. Itu untuk diskusi yang nantinya agar efektif. Jadi mereka ada teman ngobrol, itu kadang menambah semangat mereka. Betul banget. Selain solusi yang sudah diberikan oleh Bang Daniel sama Kak Nafisa, ini ada satu hal yang penting sih. Selain kita memberikan solusi, tapi kita sebagai guru juga harus selalu kasih umpan balik positif kepada siswanya, biar siswa merasa kemajuan kecil mereka itu dihargai seperti itu. Oke. Kalau soal hambatan, apa yang biasanya bikin siswa susah ambil resiko atau nanya di kelas? Siswa itu biasanya susah ambil resiko atau nanya di kelas itu gara-gara mereka takut salah. Kadang lingkungan belajar itu terlalu menghakimi mereka sehingga mereka itu takut buat bertanya, takut untuk maju, seperti itu. Selain itu, kurang percaya diri juga jadi faktornya. Makanya penting bagi siswa untuk bisa mengikuti dan bisa membuat, guru harus bisa membuat siswa itu merasa nyaman suasananya. Nah, betul banget tuh. Selain itu, kadang tuh siswa nggak ngerti kenapa kita harus belajar topik ini gitu. Mereka tidak tahu apa manfaat mempelajari topik yang sedang dipelajari. Jadi motivasi untuk belajarnya tuh rendah. Jadi kita sebagai guru memang tadi ya sangat penting bahwa pertama kita kasih tahu dulu nih tujuan pembelajarannya tentang materi ini, materi yang akan kita pelajari itu apa. Seperti itu. Oh, makanya penting banget ya bangun suasana kelas yang aman biar nggak gagal. Hmm. Belajar kan nggak cuma duduk di kelas ya. Gimana caranya siswa bisa eksplorasi ide yang lebih luas, lebih besar gitu? Kalau aku sih biasanya pakai problem based learning. Nah, karena dari situ kita mengasih masalah nyata biar siswa itu bisa mikir untuk mencari solusinya dari suatu soal yang diberikan. Kalau aku sendiri sih kadang sering ngasih mereka proyek penelitian kecil-kecilan di situ biar mereka belajar, cari data, analisis, dan mereka bisa ngeluarin idenya sendiri. Kalau dari aku sih bisa nih ngajak anak-anak itu bawa belajarnya itu keluar kelas, jadi nggak hanya di dalam kelas. Nah, di luar kelas itu anak-anak seperti field trip atau bisa dengan wawancara orang, observasi lingkungan, itu semua bisa bikin pembelajaran menjadi lebih hidup. Oke. Kalau proses pembelajaran yang baik itu juga harus ada refleksi kan ya? Iya banget, siswa itu kadang harus diajak ngaca, misalkan apa yang mereka udah pahami, apa yang mereka masih bingung, dan apa sih yang harus mereka perbaiki. Nah, makanya penting kita kasih mereka kesempatan revisi. Habis itu kita kasih feedback supaya mereka bisa memberikan bisa mengulang dan memberikan dan mengasih waktu buat dia mereka untuk berdiri tugasnya itu. Nah, iya betul banget. Nah, jadi
kita juga harus melakukan refleksi pembelajaran ya setelah kita mengajar gitu kan. Bisa refleksinya ini lewat jurnal, kemudian bisa diskusi kelompok atau peta konsep. Oke. Gimana sih biar siswa jadi termotivasi untuk terus belajar, bukan cuma di sekolah? Biasakan evaluasi diri karena rubrik penilaian yang jelas biar mereka tahu apa yang mesti dikejar. Nah, selain mereka evaluasi diri, kasih rubrik penilaian yang jelas, bantu mereka juga buat bikin goal pribadi setelah refleksi. Misalnya, semester depan nih mereka mau lebih lancar prestasinya kah? Atau diskusinya lebih efektif, seperti itu. Betul banget itu yang diucapkan. Selain itu, kita juga harus memberikan apresiasi setiap proses mereka. Walaupun mereka sudah hanya memberikan perubahan yang kecil, tapi kita harus tetap mengapresiasi gitu. Jadi kita tidak hanya melihat bagian hasilnya saja gitu. Dengan seperti itu bisa membuat semangat belajar siswa tumbuh dalam jangka yang lebih panjang. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Gimana ngatur pengajaran supaya maksimal? Awali dengan pembukaan yang seru, bisa kita pakai dengan cerita, game, atau pertanyaan-pertanyaan aneh-aneh. Nah, Menurut emang aku setuju sih. tuh sama Kak Daniel bagi pembelajaran, misalkan bagi pembelajaran dalam tahap yang kecil. Nah, di situ juga kita sebagai guru jangan langsung memborbardir sama semua materi nih. Betul banget, setuju. Eh, di sini kita juga bisa pakai nih variasi metode. Ada ceramah mungkin ya sedikit, terus ada diskusi, ada project, ada eksperimen. Jadi siswa itu nggak mudah jenuh di kelas. Kita bisa menggunakan berbagai macam metode sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, wah luar biasa banget sih obrolan kita hari ini. Banyak insight soal gimana ngerancang pembelajaran yang benar-benar hidup, nyambung, dan bikin siswa semangat. Terima kasih banyak buat Kak Daniel, Kak Nafisa, dan juga Kak Raras yang udah sharing hari ini. Sama-sama, seneng banget Sama-sama, ngobrol hari senang ini. banget buat ngobrol hari ini. Senang banget obrolan hari ini. Oke, buat teman-teman pendengar, semoga ngobrolan hari ini beneran ngasih inspirasi baru buat ngajarnya ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Ngobrol Kurikulum. Sampai jumpa dan tetap semangat mendidik. Bye-bye.